sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur sekaligus membuka kegiatan workshop penguatan kapasitas jaringan masyarakat sipil dan fasilitator untuk persiapan pelaksanaan muslimat inklusif di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan hormat Tuan Bapak Emmanuel Melkiades Lakrina SSI APT, disilakan. Yang terhormat pimpinan skala Provinsi NTT, Pak Erick Thohir dan segenap jajaran. Yang saya hormati Kepala Bapperida Provinsi NTT, Dr. Pak Aksir dan teman-teman semua dari Bapperida yang hadir. Kemudian pimpinan organisasi masyarakat sipil yang hadir pada hari ini. Dan yang saya banggakan Direktur Keluarga Perempuan Anak Pemuda dan Olahraga dari KPM 14. Dan semua Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati. Salam. Salam. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kesepakatannya pada hari ini kita semua boleh berkumpul bersama dalam acara workshop penguatan kapasitas jaringan masyarakat sipil dan fasilitator untuk mempersiapkan musrembang inklusi di Provinsi NTT dalam sebuah rencana cita dan mendukung bangsa. Momentum ini adalah bukti kita memiliki komitmen yang sama untuk mendorong pembangunan inklusif, partisipatif dan berbasis pada keadilan sosial. Atas nama pemerintah provinsi dan masyarakat NTT, saya juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah pada umat muslim dan selamat menjalankan prapaskah dan minggu sengsara pada segenap umat Kristiani di provinsi NTT. Dua momen keramat ini berdekatan menjadi pertanda terhadap toleransi di bumi NTT terus kita jaga dan kita kembangkan. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (PPN) serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) menjadi langkah strategis yang harus berencana, sistematis dan partisipatif. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi NTT wajib menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Provinsi NTT tahun 2006 sebagai pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi NTT 2025-2029, di mana RKPD menjadi rencana kerja setiap tahun. Salah satu tahapan penting dalam sistem perencanaan pembangunan tersebut adalah pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah musrembang. Melalui forum ini kita dapat yang pertama menyelaraskan kebijakan pembangunan provinsi dalam RKPD tahun 2026 dan penjabarannya di daerah. Yang kedua, mensinkronisasi dan mengharmonisasikan pembangunan provinsi daerah. Yang ketiga, menyepakati prioritas pembangunan provinsi dengan prioritas pembangunan daerah serta rencana kerjasama dan pendanaan. Hadirin yang terhormat, capaian indikator makro pembangunan provinsi NTT antara lain sebagai berikut. Perekonomian NTT tahun 2024 tumbuh sebesar 3,03%. Pertumbuhan ekonomi terbesar pada tahun 2024 terjadi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, yaitu sebesar 13,28%, diikuti oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 9,04%, dan perdagangan pesanan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 7,05%. Persentase penduduk miskin pada September 2024 sebesar 19,02%, menurun 0,46% dari Maret 2024 yang masih 19,48%. Pada September 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk provinsi NTT diukur oleh rasio Gini adalah sebesar 0,316. Angka ini menurun 0,009 poin jika dibandingkan dengan rasio Gini Maret 2023 sebesar 0,325. Indeks pembangunan manusia IPM Provinsi NTT mencapai 69,14
meningkat 0,74 poin atau 1,08% dibandingkan tahun 2023 sebesar 68,40. Peningkatan IPM 2012 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Tingkat penerimaan terbuka TPT Agustus 2024 sebesar 3,02%, turun 0,12 poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Namun kita tidak boleh lengah, tetap mesti waspada. Masih ada tantangan besar yang harus kita hadapi, mulai dari keterbatasan fiskal daerah hingga kondisi geografis yang menantang. Inilah mengapa musrembang inklusi sangat penting. Memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan, memiliki akses untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan. Dan ini menjadi salah satu materi diskusi, materi debat yang baru kita debat kemarin di kampanye. Jadi debat yang seru karena semua calon kemarin betul-betul diuji kemampuannya untuk menampilkan beberapa terobosan di soal ini. Hadirin yang saya hormati, visi pembangunan Gubernur NTT Melki Joni adalah NTT maju, sehat, cerdas, sejahtera dan berkelanjutan. Dengan misi maju artinya memastikan infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya. Sehat, memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses. Cerdas, menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran. Sejahtera, mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat. 5. Berkelanjutan, mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak, serta pemenuhan hak asasi manusia untuk menciptakan masa depan yang inklusif. Untuk mewujudkan visi misi tersebut, diwujudkan 7 pilar utama untuk Melki Joni dan pemerintahnya ke depan harus menjadi sama dengan ke depan, yaitu pilar ekonomi berkelanjutan, kemudian yang kedua pilar kesehatan, ketiga pilar pendidikan, yang keempat pilar pemberdayaan komunitas, 5 pilar pemerataan infrastruktur berkelanjutan, 6 pilar reformasi birokrasi, dan 7 pilar reformasi birokrasi dan hak asasi manusia, serta yang ke-7 pilar kolaborasi. Kami juga sudah menetapkan dasar cita sebagai bagian dari proyek pembangunan NTT yang kami sudah sampaikan di berbagai forum. Sebagai wujud komitmen, Pemerintah Provinsi NTT telah mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2025 tentang penyelenggaraan musrembang inklusif kelompok rentan yang tadi sudah disampaikan oleh pimpinan sekalian NTT Pak Erik. Ini judulnya memang bagus, dan musik keren. Jadi kalau orang salah baca dia musik keren ini mantap. Musrembang inklusif kelompok rentan musik keren. Peraturan ini bertujuan untuk mengintegrasikan isu-isu kelompok rentan ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang kedua, membuka ruang dialog dan partisipasi bagi kelompok rentan agar kebijakan yang dihasilkan lebih responsif. Yang ketiga, mendorong kabupaten kota untuk mengadopsi forum perencanaan inklusif serupa. Minggu ini mudah-mudahan tidak ada hal, hari Sabtu atau Minggu itu kami akan kumpul seluruh bupati wali kota se-NTT. Kami ini berencana nanti itu Sabtu kalau Pak Menkes tidak ada hal, tadi saya telepon dia, mudah-mudahan bisa kesini biar ada perubahan lagi. Kita akan bicara soal nanti dengan beberapa orang kesehatan dengan Pak Menkes. Minggu itu dan Jumat Sabtu Minggu itu kami konsolidasi seluruh program pusat Asta Cita Pak Prabowo Gibran, kemudian Dasa Cita Melki Joni, nanti digabungkan aja dengan masing-masing kabupaten kota, misi-misi program semua bupati wali kota. Dari konsolidasi program yang bisa kita sudah rumuskan dalam 2-3 hari nanti itu, yang akan kami bawa ke Jakarta mulai Senin sampai dengan mungkin Sabtu. Saya sudah memberikan surat pemberitahuan kepada hampir kira-kira 20-23 menteri untuk nanti kami bisa bertemu itu dari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sama datang Pak Kepala Bapak tidak tahu. Jadi nanti ada
kurang lebih mungkin 20-an menteri yang akan ketemu sejak Senin sampai dengan Jumat, pagi sampai dengan sore. Rata-rata saat itu bisa 4 sampai 5 menteri. Saya sudah komunikasi tulisan sudah bergerak. Intinya adalah kami mau pastikan bahwa hasil konsolidasi program di NTT detik ini dia juga bisa mendapatkan dukungan dari Jakarta, berbasiskan nanti kita akan meletakkan program kita itu dalam konteks pusat di NTT, kemudian provinsi di semua tingkat 2, dan bagaimana pusat dan provinsi juga bisa kita juga akomodasikan dengan program tingkat 2 NTT. Intinya sinergi antar semua kelompok kita dilibatkan di situ. Dan benar-benar ini menjadi bagian dari sebuah model ke depan agar juga nanti musik keren ini juga nanti Musrembang 2020 nanti ini yang kita siapkan program 2020 nanti ini bisa juga kita mulai dengan model-model semacam ini melibatkan semua teman-teman Liga 2 akan juga kita pada pertemuan Jumat Sabtu Minggu ini. Musrembang inklusif kelompok rentan musik keren diharapkan menjadi wadah yang efektif dalam menampung aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan, sehingga kebijakan dan program pembangunan yang dihasilkan dapat menjadi responsif terhadap kebutuhan semua lapisan masyarakat. Namun agar musik keren berjalan lebih efektif, kita memerlukan peran aktif organisasi masyarakat sipil, teman-teman dari civil society, tentu peranan sebagai kelompok mitra pemerintah dan juga nanti tentu kelompok fasilitator sangat kita butuhkan untuk bersama-sama berjalan ke depan. Nanti Pak Presiden tolong bantu untuk bersama dengan para OPD memastikan minimal 1 OPD 1 mitra itu jangan lama-lama, kita sudah putuskan. Nanti OPD ini dengan siapa itu dengan semua yang tadi sudah digambarkan, ada mitra dalam dan luar negeri dari kelompok NGO, termasuk juga nanti ada swasta baik ada di NTT maupun di luar NTT bahkan luar negeri. Intinya 1 OPD 1 mitra itu wajib juga menjadi bagian dari kerja ke depan, termasuk juga untuk kelompok rentan di Nusa Tenggara Timur. Maka Presiden akan membantu mendampingi kelompok rentan dalam menyampaikan aspirasi mereka. Jika secara khusus kita dapat memperlengkapi organisasi masyarakat sipil agar memahami tentang rencana tentang siklus perencanaan dan tata kelola perencanaan, serta dapat menghasilkan usulan kelompok rentan dan terus mengalir baik dalam perencanaan maupun implementasi. Saat ini saya sudah bicarakan di ASN NTT di rapat di kemarin maupun dengan para pimpinannya. Kita ini akan mendorong agar seluruh program yang kita lakukan baik secara sendiri maupun dengan mitra kita itu harus berdampak dan terukur. Harus berdampak dan terukur, dan itu semua nanti akan dinilai baik secara internal di masing-masing OPD. Masing-masing OPD punya perangkat untuk melakukan penilaian dengan APIP ya, instruktur atau semacam pengawas internal pemerintah di OPD itu bisa bantu. Juga oleh BPKP dan BPK. Semua sekarang kita pakai yang namanya model audit berbasis kinerja. Jadi seluruh program itu tidak lagi program yang dibikin-bikin, tapi punya sudah dampak dan terukur. Kalau tidak nanti akhirnya saya akan cek, saya coret di program yang tidak jelas. Selain itu, penguatan fasilitator juga dapat memfasilitasi kelompok rentan sehingga penyelenggaraan musik keren dapat dilaksanakan secara inklusif sebagai bagian dari proses perencanaan dan penganggaran. Sekali lagi, dukungan dari Bapak Ibu fasilitator kami sangat butuhkan untuk membantu kami, terutama di Pak Perida, untuk bisa melakukan ini dengan baik. Saya ingin menegaskan bahwa pemerintah Provinsi NTT tidak bisa bekerja sendiri dan butuh dukungan dari banyak pihak. Kami membutuhkan kolaborasi semua sektor sebagai pilar tertentu yang menjadi kunci dari keberhasilan tujuan ini. Kami sadar betul bahwa sudah bukan eranya lagi itu pemerintah jalan sendiri dan seolah-olah menjadi dominan, tapi dia menjadi bagian dari membangun NTT bersama dan didukung oleh banyak pihak, termasuk Bapak Ibu dari UMS, fasilitator dan tentu dengan orkestrasi oleh dari sekarang. Kolaborasi semua pihak, semua sektor, pemerintah daerah, swasta, OMS maupun semua mitra kami sangat butuhkan ke depan. Sehingga nanti kami dapat wujudkan pembangunan yang partisipatif, inklusif dan berdampak nyata bagi masyarakat NTT. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua menjadikan forum ini sebagai langkah awal yang nyata dalam mengawal aspirasi kelompok rentan, serta memastikan setiap kebijakan pembangunan membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat
demi mewujudkan pembangunan lebih inklusif di NTT. Akhir kata, dengan memohon berkat dan pimpinan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, disertai dengan semangat dan keyakinan penuh, saya resmi membuka workshop penguatan kapasitas jaringan masyarakat sipil dan fasilitator untuk persiapan pelaksanaan musrembang inklusi musik keren di Provinsi NTT. Mari kita bekerja bersama untuk NTT yang lebih maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati setiap langkah kita. Amin. Ayo bangun NTT. Ini menyemangati saya, Bapak Ibu sekalian, kita saling menyemangati agar kalau dengan semangat Ayo NTT ini, mudah-mudahan energi kita bisa lebih berlipat ganda untuk saling mendukung, membesarkan dan juga membangun NTT. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga Tuhan menolong kita semua. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sehat bagi kita semua. Salam inklusi. Baik, saya bisa sampaikan Gubernur Provinsi NTT. Terima kasih kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur yang telah menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan workshop kita pada hari ini. Oke, terima kasih. Pimpinan skala bersama jajarannya kami silakan untuk mendapat tempat di depan. Saya Erikto Marviandi dari program Skala NTT siap membantu dan membangun Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ayo bangun NTT. Saya Rista bersama teman-teman organisasi masyarakat sipil siap mendukung musik keren, musyawarah, inklusi, kelompok rentan. Ayo